Halo para investor semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi dari Pesan Saham. Saya pada video kali ini akan membahas tentang namanya Mr. Market. Nah, kalau kalian bisa memanfaatkan kehadiran Mr. Market dengan baik, kalian bisa mendapatkan profit yang luar biasa dari pasar modal atau pasar saham. Tapi kalau kalian dimanfaatkan oleh Mr. Market, kalian malah bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, siapa sih sebenarnya Mr. Market dan gimana cara kita memanfaatkan kehadirannya setelah yang satu ini? Mr. Market pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin Graham. Beliau adalah guru dari Warren Buffett dan juga seorang penulis buku The Intelligent Investor dan juga Security Analysis. Kalau kalian memang pengen banget jadi investor, dua buku itu wajib kalian baca ya, karangan Benjamin Graham. Nah, Mr. Market ini adalah sebuah perumpamaan ya, sebuah metafor, sebuah tokoh yang diciptakan oleh Benjamin Graham. Ini seperti seorang yang menawarkan kepada investor ya, untuk menjual atau membeli saham dengan harga yang berbeda-beda setiap saatnya ya. Ketika jam pasar buka, dia selalu datang, selalu hadir, menawarkan saham untuk dibeli dan dijual. Nah, Benjamin Graham memperkenalkan Mr. Market ini untuk sebuah tujuan, yaitu untuk memahami bagaimana dunia investasi ya, khususnya pasar modal itu bekerja. Kadang-kadang orang bingung, ini kenapa kok harga saham itu bisa naik, bisa turun. Tadinya 1000, nggak nyampe 10 menit bisa 1100 gitu ya, udah naik 10%. Atau bahkan dalam waktu beberapa hari harga sahamnya udah berubah ratusan persen gitu. Kan kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Nah, disinilah Benjamin Graham memperkenalkan Mr. Market supaya kita sebagai investor itu bisa mengambil keputusan ya, yang lebih cerdas. Nah, gimana sih sebenarnya Mr. Market ini bekerja ya? Jadi setiap hari Mr. Market itu memberikan saran kepada kita untuk membeli atau menjual sebuah saham. Ya, misalnya kita bingung mau beli apa, nah dia ngasih saran kepada kita, beli nih saham ini gitu. Terus kalau misalnya kita udah punya sahamnya, terus dia memberikan saran, ini sahamnya jual, ayo silahkan gitu. Nah, itu tertera kalau sekarang di online trading itu ada namanya order book. Nah, di situ kalian bisa lihat ya quotation dari harga-harga saham yang kalian minati atau kalian pengen jual. Nah, disitulah Mr. Market sebenarnya ada. Nah, tapi harga yang ditawarkan oleh Mr. Market itu kadang-kadang logis ya dan relevan, tapi juga kadang nggak masuk akal gitu. Bisa kadang kemahalan, bisa kadang kemurahan gitu ya. Nah, jadi kalau Mr. Market ini lagi euforia, harganya bisa mahal banget. Tapi kalau dia lagi depresi, lagi pusing ya, harga saham itu bisa murah sekali. Nah, ini terjadi sebenarnya sejak tahun 1600-an ya. Dari harga tulip waktu itu booming ya, euforia, dari harga $1 naik ke $60 hanya dalam waktu 3 tahun aja. Bahkan di tahun 1636 sampai 1637 ya, dari bulan November itu cuma sekitar 3 bulan harga tulipnya ini naik dari sekitar $40-an jadi sekitar $200 atau naik 5 kali lipat. Kan kenaikannya ini udah nggak masuk akal sama sekali, cuman terjadi dalam waktu 3 bulan aja. Nah, menurut Charles Mackay ya, harga tulip yang naik luar biasa itu terjadi karena kegilaan komunitas Belanda ya terhadap keeksotisan tulip. Nah, tapi yang namanya euforia itu nggak bersifat kekal ya. Kalau misalnya euforianya udah selesai, ya udah harganya balik lagi ke semula. Ya, dari Februari cuman butuh waktu sekitar 3 bulan lagi untuk balik ke harga awalnya. Nah, inilah bisa kita lihat kegilaan Mr. Market di sini ya. Ketika dia euforia, harganya itu bisa naiknya luar biasa sekali. Nah, tapi kan itu kan harga tulip. Nah, gimana kalau misalnya harga saham? Nah, ini juga terjadi ya beberapa kali juga. Nah, ini saya ambil contoh dari tahun 95 sampai tahun 2000, indeks Nasdaq ini naik dari 1000 jadi 5000. Ya, kalau yang secara historik kita belajar itu kenaikan indeks saham itu umumnya 10-12% per tahunnya. Nah, ini indeks Nasdaq ya, ini naik 5 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Artinya kan sekitar 100% per tahun. Nah, ini luar biasa sekali karena euforia terhadap perusahaan-perusahaan berbasis internet. Pokoknya kalau di tahun 95 sampai 98 tuh kalau nggak beli saham
sampai tahun 2000 sorry, itu kalau nggak beli saham internet itu nggak beli saham namanya. Bahkan ya kalau beli saham-saham kayak supermarket, retail itu dicemooh gitu ya. Kok belinya saham ini bukan saham internet? Tuh lihat tuh saham internet naik terus. Nah, Mr. Market begitu euforia ya. Jadi indeks Nasdaq itu saham-saham internet itu berterbangan. Tapi yang namanya euforia seperti yang tadi saya katakan itu nggak bersifat kekal. Nah, jadi akhirnya balik lagi indeks Nasdaq-nya turun lagi ke sekitar 1000-an ya, dari 5.000-an atau boleh dikatakan ya kembali normal lagi lah. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya Mr. Market lagi senang atau lagi euforia. Nah, jadi kalian lihat sendiri betapa hebohnya Mr. Market ketika dia lagi euforia, dan kalau tiba-tiba dia berubah menjadi depresi, itu harganya langsung balik lagi seperti semula. Nah, gimana caranya supaya kita nggak terjebak sama Mr. Market ini ya? Nah, caranya adalah yang pertama ya, saya kasih tips nih, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah kalian sebagai investor. Ya, kalian harus tahu apa yang kalian beli. Kalian beli apa yang kalian tahu gitu. Nah, gimana caranya? Kalian harus melakukan riset terhadap saham yang kalian tertarik. Misalnya kalian tertarik membeli saham Gudang Garam, atau kalian tertarik membeli saham Indofood CBP gitu karena produk Indominya. Ya, kalian riset ya produknya bagus apa enggak, ya apakah perusahaannya ini mencetak profit atau tidak, bagaimana neracanya, apakah dia banyak utang atau utangnya sedikit sehingga perusahaan ini mampu bertahan ya dalam jangka panjang dan juga memiliki kemampuan untuk bertumbuh di dalam jangka panjangnya. Nah, setelah itu kalian jangan lupa untuk mengestimasi fair value dari saham yang kalian ingin beli. Nah, untuk menghitung fair value atau untuk mencari apakah perusahaan ini sehat atau tidak, nah itu sebenarnya udah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Silahkan dicek ya. Kalau untuk fair value ada discounted cash flow, ada equity bond method. Nah, setelah itu kalian harus mencari yang namanya margin of safety-nya. Margin of safety, jadi misalnya estimasi fair value-nya di 1000. Kalian pengen margin of safety-nya 50%. Artinya kalian pengen beli saham itu ya di harga 500 gitu. Kalau nggak harga 500 kalian nggak mau beli. Nah, semua yang kalian riset tadi, kalian catat ya, kalian baca lagi supaya nempel di otak gitu ya, supaya inget terus. Nanti waktu ketemu Mr. Market kalian nggak bingung lagi. Nah, ini contohnya nih. Sebelum bertemu Mr. Market ya, kita buat catatan dulu. Misalnya PT ABCD merupakan perusahaan yang fundamentalnya bagus ya, rasio keuangannya, solvabilitas, profitabilitas, dan juga likuiditasnya bagus semua. Manajemennya juga kompeten di bidangnya ya, kita lihat pengalamannya 10 tahun lebih, 20 tahun lebih, ownernya juga oke gitu ya. Terus kita udah estimasi fair value-nya misalnya dengan menggunakan relative valuation atau discounted cash flow, itu di kisaran 5.000 ya, misalnya 5.000 per lembar. Setelah itu kita tetapkan margin of safety-nya misalnya 50%, yaitu 2.500 ya kalau misalnya margin of safety-nya 50%. Nah, kalian udah catat ya seperti ini, kalian baca berulang-ulang, habis itu baru kalian datang ke Mr. Market. Kalau kalian udah nyatet ya catatan kalian udah baca berulang-ulang, nah saatnya sekarang kalian datang ke pasar modal, kalian buka online trading kalian ya, terus kalian lihat deh saham yang kalian minati ini sekarang harganya berapa gitu. Nah, tapi jangan terbawa suasana oleh Mr. Market ya, karena kadang-kadang kita ngelihat order book gitu ya, atau ngelihat running trade, kok harga saham yang kita pengen beli naik terus gitu. Padahal kita nawarnya di harga 2.500, tapi sekarang harganya udah 3.000. Nggak berapa lama kita lihat naik lagi jadi 3.300 gitu. Kadang-kadang orang jadi panik ya, takut ketinggalan, terus dia beli akhirnya di 3.500. Nah, pada saat dia beli, malah harga sahamnya turun ya ke 2.500. Nah, setelah itu baru banyak orang yang menyesal, wah tahu gitu sabar ya, mesti nunggu. Nah, jadi kita harus tetap berpikir dan bertindak secara rasional. Ya, pokoknya kita udah tetepin kita mau beli di harga 2.500. Ini udah kita mesti sabar gitu, mesti sabar. Kalau harganya belum nyampe juga, ya mendingan nanti kita datang lagi. Kita tutup dulu online tradingnya. Mungkin besok atau lusa atau 3 hari lagi kita buka lagi, lihat lagi harganya udah berapa gitu. Ya, Mr. Market tenang aja kalau kita nggak setuju dengan dia di harga 3.000 atau 3.300 atau 3.500, besok dia bakal datang lagi gitu dengan harga barunya.
Ya, kalau misalnya masih belum cocok, besokannya dia bakal datang lagi. Tenang aja gitu ya. Selama pasar modalnya buka ya. Kalau misalnya harganya udah sesuai dengan penawaran kita, misalnya kita pengen beli di 2.500, ya udah itu kita bisa ngambil pertimbangan untuk melakukan pembelian. Ya langsung klik buy aja. Nah kalau udah klik buy, ya artinya kan kita udah menjadi pemilik sahamnya. Misalnya kita udah memiliki saham ABCD dengan harga 2.500, ya kita udah tutup aja online tradingnya. Habis itu jangan sering-sering lihat running trade. Ya kalau sering-sering lihat running trade naik turun, akhirnya kita pengennya trading ya. Wah kalau beli di 2.500, jual di 2.600, kan untung sekitar 4%. Ya 4% kalau bolak-balik 10 kali aja artinya kan udah 40% gitu ya. Tapi nggak semudah itu gitu. Ada yang bolak-balik 4%, tahu-tahu dia di bawah turun 2.300 turun 10% gitu, habis ya profit yang kemarin. Nah, setelah kita memiliki sahamnya, kita harus terus update kinerja perusahaannya, ya mengestimasi fair value. Apakah fair value-nya masih 5.000 atau udah berubah jadi 4.000 atau mungkin malah naik jadi 6.000. Ya, kita update terus story-nya, ya kita baca terus apa yang kita tulis tadi, kita tambahin kalau misalnya ada tambahan. Selama alasan kita membeli itu masih terpenuhi, ya kita tahan terus sahamnya. Nah, kalau tiba-tiba Mr. Market ini euforia, harga sahamnya tiba-tiba naik secara signifikan, ya kita bisa pertimbangkan untuk menjual saham yang kita miliki. Nah, jadi begitu ya kalau misalnya kalian berhadapan dengan Mr. Market, kalian harus punya persiapan terlebih dahulu. Ya kalau misalnya kalian nggak punya persiapan terlebih dahulu, ya kalian didikte terus sama yang namanya Mr. Market. Udah pokoknya beli sahamnya di harga 3.300 sekarang juga gitu. Nggak usah nunggu sampai besok, pokoknya sekarang harus beli, malah nanti besokannya dibawa turun gitu harga sahamnya. Dan malah kalian bingung, kalian ragu, panik, akhirnya melakukan cut loss. Semoga dengan penjelasan Mr. Market ini kalian bisa lebih paham dengan yang namanya fluktuasi harga di pasar saham. Karena saya yakin sekali fluktuasi harga di pasar saham ini kadang-kadang membuat kita bingung juga gitu. Sekarang harganya 1.000, besok bisa 1.100, tiba-tiba bisa jadi 800 gitu. Nah ini gimana ceritanya gitu. Nah ini Benjamin Graham dengan baik hati memperkenalkan yang namanya Mr. Market kepada kita. Dan tinggal gimana kita memanfaatkan kehadiran Mr. Market ini untuk kepentingan kita ya. Jadi kan Mr. Market ini sebagai partner bisnis kita yang paling baik di pasar saham. Jangan malah kita didikte terus ya. Kalau kita didikte terus akhirnya kita malah mengalami kerugian. Ketika harga saham naik kita beli, ketika harga saham turun malah kita jual. Ya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika harga sahamnya makin turun, artinya kan margin of safety kita makin lama semakin besar. Nah, disitulah seharusnya kita melakukan pembelian. Terima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga Instagram saya di Pesan Saham. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.